ini adalah seorang dokter, seorang dokter. gitu ya. Bukan ya, seorang kapiten ya, tolong dicatat baik-baik, seorang dokter ya. Gitu. Seorang dokter ya, beliau bernama lengkap Dr. Evan M.Kes SPOT K atau yang lebih akrab disapa Dr. Evan. Merupakan dokter spesialis ahli bedah ortopedi, sport medicine, and arthroscopy di Indonesia. Arthroscopy di Indonesia. Iya, Dr. Evan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta tahun 2004. Ini kayaknya saya tahu nih ininya nih, kampusnya nih. Tahu nggak Kak? Pernah tahu nggak nih Kak? Tanjung Duren nih Kak. Oh, Tanjung Duren, ya. Oke. Oh, iya. Nah, kemudian Dr. Evan mengambil pendidikan Magister Biomedical di Universitas Hasanuddin Makassar. Jauh banget terbangnya ya, dari Jakarta ke Makassar pada tahun 2015. Dan mendapatkan gelar M.Kes. Terus di tahun 2016 beliau langsung melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar sebagai dokter spesialis bedah tulang atau ortopedi. Tidak sampai di situ aja nih Kak. Dr. Evan itu melanjutkan lagi loh ke subspesialis pada tahun 2017 di Cardinal Santos Medical Center, Filipina. Wih, mantap. Terus mendapatkan gelar konsultan sports dan artroskopi. Ya. Artroskopi. Bisa ya, Pak ya? Bisa ya, emang lidahnya ya. Ya begitulah. Dikerok dulu lidahnya baru bisa. Iya, mesti dikerok dulu, terus dikasih kopi, nah baru hafal gitu ya. Beliau juga memperdalam ilmu sport medicine di Run Hospital Korea Selatan. Jadi ternyata Dr. Evan nih tahu K-pop juga nih Korea Selatan nih Kak. Ya. Terus di Hiroshima University Japan nih kok. Jadi dari Korea Selatan Jepang juga gitu. Dan jadi Korea Selatan ya. Jepang nih. Nah, terus ke Fudan University Shanghai. Wih, mantap banget. Nah, beliau juga bekerja di Rumah Sakit Royal Sport Medicine Center atau Royal Progress. Nah, beliau juga bekerja di Rumah Sakit Husada, ya prakteknya di Husada dan juga di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur. Dan untuk pengabdian ilmu, beliau mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA. Mantap. Nah, Dr. Evan juga aktif nih dalam organisasi nasional nih, yaitu IDI tentunya. Kan dokter, Kak. Jadi harus ada di IDI, gitu, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian dia juga aktif juga di Perhimpunan Spesial Bedah Ortopedi Indonesia. Disingkatnya PABOI. Gitu. Bukan Mas Boy, PABOI ya. PABOI. Nah, aktif juga tuh Dr. Evan nih di Indonesia Orthopedic Society for Sport Medicine and Arthroscopy, ya, atau disingkat IOSMA, gitu Kak. Oke, tidak hanya di organisasi nasional, ternyata Dr. Evan juga aktif di organisasi internasional, seperti International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sport Medicine. ISAKOS, ya, International Membership of Arthroscopy Association of North America, atau disingkat ANA, dan Philippine Orthopedic Social for Sport Medicine, atau disingkat POSM. Iya. Nah, dalam karirnya, Dr. Evan juga menangani atlet-atlet profesional, yaitu Zah Rahan Kranger. Ini kalau nggak salah nih pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2007 nih. Di mana ya ini ya? Yang pasti di Indonesia nih Kak. Betul. Ya, pemain terbaik Liga Indonesia soalnya. Ya. Nah, beliau juga bagian dari tim medical check up untuk atlet basket dan sepak bola yang akan mengikuti liga seperti Timnas, baik itu PSSI Putra maupun Timnas PSSI Putri. Kemudian dia juga ada di klub Pelita Jaya Bakri, NSH Jakarta, Amarta Hang Tuah, dan Bima Perkasa Yogyakarta. Ini kalau lihat Bima Perkasa, kita punya temen nih ya, atlet basket juga nih ya, dari klub Bima Perkasa nih ya. Gitu. Nah, beliau juga bagian dari tim medis dari setiap kegiatan olahraga Indonesia nih Kak, seperti AFC, AFF, IBL. Gitu. Jadi semua olahraga? Semua olahraga.
Cuma nih saya belum lihat nih Dokter Evan nangani atlet MMA ya. Mungkin kedepannya seperti itu kali ya. Oke, jangan lupa follow Instagram dari Dr. Evan @evan_ortho. Ya, jangan lupa ya teman-teman Instagramnya di follow. Ya, kayaknya Dr. Evan tuh. Ya. Yes. Oke, kita mau Dr. Evan. Selamat sore, dokter. Sore, Coach. Oke, silakan Dr. Evan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau sambut narasumber kita sore hari ini. Kita pakai tepuk tangan ya nih Kak? Tepuk tangan. Halo, selamat sore Dr. Evan. Silakan. Iya. Silakan Dr. Evan. Kak Erwin, bentar dulu Kak Erwin. Ini ternyata Dr. Evan ganteng juga loh. Keren banget gitu ya. Salam kenal Dr. Evan. Silakan untuk kenal, dan Coach. Bapak. Tanya, sudah berkeluarga, Dok? Sudah. Oke. Ya. Silakan, Dok. Siap, makasih Coach Erwin, Coach Chandra. Selamat sore menjelang malam. Untuk apa disebutnya nih, Coach? Untuk para pencinta anti oblak klub. Sobat anti oblak klub. Sahabat oblak ya. Ya, sobat anti oblak, dokter. Oke. Sore hari ini kita akan membahas mengenai hip injury pada soccer player. Sebenarnya sih hip injury bisa terjadi pada semua atlet. Cuma lebih banyak memang pada soccer player. Jadi untuk sore hari ini kita lebih santai lah ya ngobrol-ngobrolnya, Coach. Biar semua bisa didapat, saling sharing, ya. Oke, boleh bisa dimulai, Coach? Siap, Pak Dokter. Silakan, Kita Pak. mulai. Oke. Siap. Oke. Ini mengenai hip injury in soccer player. Slide saya udah kelihatan ya, Coach? Kelihatan, Oke. kelihatan, Dok. Kelihatan banget, Dok. Oke, makasih, Coach. Yuk. Terima kasih kepada klub anti oblak-oblak juga yang mengundang saya untuk berbicara pada sore hari ini. Kita akan memulai tentang hip injury in soccer player. Oke, tadi sudah disampaikan dari Coach Erwin pengantar untuk saya, maka saya ada sedikit memperkenalkan mengenai saya alumni Unhas untuk ortopedinya, kemudian saya sedikit belajar di Manila, kemudian belajar lagi di IOSMA, Indonesia, di Jepang, kemudian di Korea, dan terakhir saya belajar foot ankle di Shanghai. Oke, untuk materi sore hari ini, maka mengenai hip injury kita akan membahas mengenai 6 topik. Pertama dimulai dari definisi, kemudian epidemiologi, kemudian anatomi pada panggul atau hip itu apa aja, kemudian apa aja sih cedera pada hip itu, kemudian setelah kita tahu macam-macam cederanya, maka kita akan masuk ke pencegahannya bagaimana, kemudian masuk kesimpulannya apa. Oke, next. Seperti kemarin, Dr. Febri sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu sport injury. Jadi, sport injury itulah cedera yang terjadi saat melakukan olahraga atau aktivitas saat berolahraga. Nah, hip atau panggul itu sendiri didefinisikan sebagai suatu area yang menghubungkan antara panggul dengan tungkai bawah. Kemudian, kalau kita membahas hip, maka kita harus membahas juga mengenai lipat paha atau groin. Jadi di daerah hip ada juga disebut area namanya area groin pain, karena banyak pasien datang dengan keluhan itu tidak hanya di panggul, lebih banyaknya ke arah groin pain. Disebut juga pangkal paha merupakan area antara perut dan tungkai atas. Oke, sekarang pertanyaan terbesar itu why? Mengapa? Mengapa kita membahas tentang hip? Ini ada Henry juga pusing. Kenapa ya? Kita harus membahas hip injury. Nah, secara epidemiologi atau secara survei, ini ada beberapa survei mengenai macam-macam cedera hip apa aja, pada pemain apa aja. Ini kita lihat kalau di tabel yang sebelah kiri,
Maka injury hip yang terbanyak 5 terbesar adalah mengenai aduktor. Aduktor itu ada satu otot, nanti saya bisa jelaskan di belakang. Kemudian ada hip flexor tear, baik mau parsial maupun komplit. Ada iliopsoas atau ada groin tear. Nah, itu nanti kita bahas di belakang semua. Nah, ini berdasarkan epidemiologi, kita juga mengetahui ternyata atlet terbanyak yang terkena injury daripada hip adalah men's football. Jadi football yang paling pertama. Dan yang kedua adalah ice hockey. Kemudian soccer, dan terakhir 5 terbesar itu basket. That's why kenapa memilih topiknya hip pada pemain sepak bola. Oke. Next, epidemiologi ini penting kita ketahui karena dengan epidemiologi kita menjadi tahu, menjadi mengerti mengapa kita penting untuk membahas topik ini. Ternyata ada yang jurnal mengamati 10 tahun pengamatan tentang hip injury pada pemain sepak bola di satu universitas di Amerika, di seluruh universitas Amerika. Nah, berdasarkan surveinya, ternyata pada atlet yang cedera itu berdasarkan waktunya itu dia akan beristirahat 0 sampai 6 hari. Oke. Kemudian kasus baru itu lebih banyak dibandingkan kasus berulang. Jadi kasus hip cedera itu lebih banyak pada kasus-kasus baru. Kemudian untuk tindakan operasi, ternyata setelah cedera hip itu lebih banyak tindakannya non operatif dibandingkan yang operasi. Hanya 1,1% yang operasi. Kemudian yang paling banyak cedera itu muscle strain, ada peregangan dari otot, ya, itu yang paling banyak. Berdasarkan waktu injurinya, ternyata ini sangat menarik nih. Jadi injuri pada hip itu paling banyak terjadi waktu latihan dibandingkan waktu kompetisi. Kemudian di precision juga lebih banyak dibandingkan in-season atau positionnya. Nah, berdasarkan mekanisme injury atau bagaimana cedera itu terjadi, ternyata lebih banyak yang non-kontak. Non-kontak itu tidak bertabrakan, ya, tidak ada kontak antara pemain. Jadi lebih banyak non-kontak dibandingkan yang kontak. Nah, secara posisi pemain pun, nah ini cukup menarik ya. Ternyata malah lebih banyak pada defensive backs dibandingkan kayak receiver atau linebackers ya. Jadi defensive feedback ini lebih banyak dibandingkan pemain-pemain yang lain. Ini kenapa penting epidemiologi? Karena di peserta kali ini banyak sekali, mungkin ada atlet, mungkin ada coach yang bisa melihat epidemiologi ini. Oke, next. Berikut kita harus mengenal anatomi. Sebelum bicara cederanya, kita harus berbicara mengenai anatomi dari tubuh atau anatomi dari hip tersebut. Secara garis besar, jaringan tubuh kita untuk muskuloskeletal terbagi menjadi 2, yaitu ada jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras yang kita sebut tulang, jaringan lunak ada otot, ada ligamen, ada saraf, itu jaringan lunak. Oke, nah, jaringan keras, kita masuk dulu ke jaringan keras. Nah, pada hip atau pada panggul, kita lihat di sini, ada beberapa tulang. Nah, ini tulang panggul, itu adalah kalau dibilangnya di buku itu ada two imminent. Jadi ada 2 tulang yang menyatu menjadi satu kesatuan dan disebut panggul. Ada ilium, ischium, pubis, sacrum, dan coccygeus. Ini tulang. Ini merupakan jaringan keras semua. Nah, untuk hip itu sendiri atau sendi panggul, ini ada di daerah sini. Jadi ada bagian tulang di sini namanya acetabulum, ada yang namanya femoral head atau apa ya, disebutnya tulang daripada tulang paha, kepala dan tulang paha. Oke, nah pada jaringan keras itu saya akan membahas tidak banyak karena ternyata setelah dibaca jurnalnya hip injury pada atlet itu lebih banyak pada soft tissue atau jaringan lunak dibandingkan jaringan keras. Tapi saya akan membahas mengenai seandainya jaringan keras atau tulang yang cedera pada saat latihan atau pada saat permainan, kompetisi, dan emergensi, itu yang perlu diketahui. Oke. Jadi yang ada adalah dislokasi sendi panggul. Nah, dislokasi sendi panggul ini adanya satu
lari, sendi pada panggul tersebut lari di antara tadi yang kita lihat itu antara si tulang paha dengan tempatnya yang disebut kita soketnya atau acetabulum itu lari dari tempat yang seharusnya, itu yang disebut dislokasi. Nah, ini merupakan emergency ortopedi. That's why saya angkat karena harus minimal mengetahui. Nah, ini emergency ortopedi biasanya terjadi pada usia muda. Nah, kalau dislokasi, ini terjadinya karena kontak injury dengan energi yang besar. Jadi, energi yang hebat, kontak injury, kemudian terjadi dislokasi sendi panggul. Nah, di ortopedi, untuk tata laksana atau untuk mendiagnosa pasien, itu kita banyak mendapatkan namanya klasifikasi. Klasifikasi yang ada pada dislokasi sendi panggul itu sebenarnya ada 3, tapi kebanyakan mostly itu terjadi pada posterior atau sendi panggulnya lari ke belakang, dan anterior, sendi panggulnya lari ke depan. Nah, gejala klinis apa nih? Kalau kita tahu ini seorang pemain atau atlet yang habis cedera atau kontak, tiba-tiba ini dislokasi. Jadi yang paling sering itu keluhan utama itu pertama nyeri dan si atlet tidak dapat berdiri. Kemudian deformitas. Deformitas itu apa? Kelainan bentuk. Jadi gampang kalau di ekstremitas, kalau kita melihat kelainan bentuk dari suatu sisi, kita melihat sisi yang normalnya. Karena biasanya harusnya ekstremitas itu ada 2 sisi. Sisi kiri dan kanan. Jadi kalau kita melihat ini ada deformitas atau kelainan bentuk atau tidak, nah itu kita lihat dari sisi sebelahnya aja. Kalau ada kelainan bentuk dibandingkan sisi yang normalnya, berarti itu kita sebut deformitas. Nah, selain dari gejala klinis, kita bisa melihat si panggul ini lari ke bagian belakang atau ke depan dengan pemeriksaan X-ray atau ronsen kita biasanya sebut. Nah, tindakannya apa nih kalau udah tahu bahwa ini terjadi dislokasi di panggul, maka yang harus kita lakukan adalah reposisi segera. That's why kenapa emergency. Reposisi itu mengembalikan posisi panggul seperti semula. Nah, biasanya kalau kita di kedokteran, kita lakukan di kamar operasi dengan pembiusan, karena sangat nyeri sekali. Oke. Nah, kemudian dislokasi sendi panggulnya, saya cerita posterior dislokasi dan anterior dislokasi. Ini gambaran foto posterior dislokasi. Maka ini kita lihat sendi panggul kepala daripada tulang paha itu keluar ke belakang daripada soketnya atau acetabulum. Tandanya apa? Nah, tandanya itu panggulnya dan sendi lututnya agak sedikit fleksi atau naik dia. Kemudian sendi pahanya kalau kita lihat dia ada aduksi atau mendekati sumbu tubuh dan berputar ke dalam atau internal rotasi. Maka jika kita lihat pemain misalnya ketika latihan ada kontak dengan posisi seperti ini, kita bisa menduga bahwa ini terjadi dislokasi. Nah, kita ini harus segera bawa ke fasilitas kesehatan, boleh rumah sakit atau puskesmas, nanti akan diperiksa. Kemudian ada lagi anterior dislokasi, di mana si sendi panggul ini larinya ke depan. Ya. Nah, cirinya hampir sama, tapi bedanya itu si kakinya ini dia agak lari ke luar. Ini salah, ini gambarnya ya. Dan eksternal rotasi keluar, dia terbuka kakinya. Itu namanya anterior dislokasi. Oke. Nah, selain dislokasi, itu ada fraktur atau patah tulang di sendi panggul. Ini juga harus diperhatikan. Misalnya pasien setelah kontak dengan pemain lain, kemudian terasa nyeri yang terus-menerus, itu harus diperiksakan karena ada beberapa dari yang saya dapat dari jurnal, ternyata fraktur yang paling sering pada hip injury ini, pada pemain atlet-atlet sepak bola terutama, adalah fraktur acetabulum atau mangkoknya daripada si sendi panggul tersebut. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya kalau ada fraktur, kita foto X-ray, X-ray-nya akan seperti ini. Ini itu tulang yang patah, dan dia akan lari ke belakang si sendi pahanya ini. Kemudian ini dari X-ray, biasanya kita ambil CT scan. Ini CT scan, kemudian setelah CT scan, maka kita lakukan operasi. Direposisi, ditahan, dengan ini namanya internal fiksasi, dengan ORIF namanya.
dengan plate and screw supaya mengembalikan si tulang yang patah. Karena kenapa? Kalau tidak dikembalikan tulang yang patah ini, maka si sendi panggul ini, si sendi daripada tulang dia tidak stabil, dia akan lari terus ke belakang, akan terjadi dislokasi. Oke. Ini juga ada X-ray, di mana ada patah daripada acetabulumnya, kemudian kita lakukan fiksasi kembali. Sebenarnya banyak, ada beberapa fraktur-fraktur yang misalnya pada leher di daerah tulang paha ini, atau di daerah sini namanya intertrochanter, tapi saya tidak bahas di sini karena menurut jurnal yang paling banyak pada hip injury atau pada atlet adalah yang terjadi fraktur acetabulum. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan lunak. Tadi saya bilang jaringan lunak bisa otot, bisa tendon, atau bisa lagi ligamen. Oke, sekarang ternyata ada klasifikasi hip daripada atau injury secara klinis. Jadi setelah saya baca jurnalnya, ada mengenai hip injury itu terbagi menjadi dua. Jadi terbagi menjadi secara klinis dan secara regio atau secara otot apa yang kena. Tapi karena di sini lebih ke arah bicara awam, saya lebih banyak menyinggung ke secara klinis karena temuan di lapangan akan berdampak seperti ini gejalanya. Oke, secara klasifikasi secara klinis dibagi menjadi 4. Pertama itu adductor related going pain. Jadi adductor itu otot-otot yang ada di dalam paha bagian dalam, itu adductor. Dia akan nyeri di daerah situ. Kemudian iliopsoas related going pain. Iliopsoas itu otot yang menyeberang dari sendi panggul sampai ke bagian otot paha juga. Kemudian inguinal ini lipat paha. Contohnya ada spot hernia. Kemudian ada lagi nyeri pada panggul yang berhubungan dengan groin atau lipat paha tersebut. Contohnya ada namanya femoroacetabular impingement, labral tear, atau condral injury. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, next. Oke, ini adductor muscle injury. Adductor muscle injury ternyata yang paling banyak ini adalah adductor. Seperti saya bilang tadi, ini otot-otot yang ada di bagian paha dalam, yang fungsinya adalah mendekatkan paha itu mendekat pada sumbu tubuh. Itu otot-otot adductor. Jadi ada adductor magnus, adductor longus, ada adductor brevis, sebenarnya ada kayak gitu. Nah, ternyata setelah diteliti paling banyak pada atlet itu cederanya muscle strain. Strain itu apa? Strain itu artinya serat ototnya itu akan tergang, tergantung gradingnya. Mungkin kemarin Dr. Febri udah banyak singgung mengenai cedera olahraga. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3. Jadi cuma tergang, grade 2 misalnya partial tear, tidak seluruhnya yang putus, atau yang grade 3 yang total semuanya putus. Nah, cirinya apa sih kalau pasien dengan adductor muscle injury? Dia nyeri pada otot-otot yang terkena. Jadi si atlet atau pelaku olahraga tersebut mengeluhkan nyeri pada otot paha bagian dalam. Nah, kalau kita cek nih, kita tes, itu nyerinya akan bertambah saat kita tahan misalnya lututnya, kemudian si pasien tersebut kita suruh untuk mendekatkan pahanya ke bagian sumbu tubuh. Maka ketika mendekatkan sumbu tubuh itu, dia akan terasa nyeri. Nah, itu kemungkinan besar kita curiga adanya adductor muscle injury. Nah, cederanya bagaimana nih? Ternyata paling banyak itu non-kontak, bukan kontak. Jadi adductor muscle injury itu karena non-kontak. Disebutkan di jurnal itu paling banyak karena waktu menendang, saat menendang. Nah, biasanya si atlet nih akan tahu nih, atau si pemain olahraga tersebut akan ada suara popping sound, kayak pop gitu. Nah, kemungkinan besar kalau ada tanda-tanda seperti itu, pemeriksaan fisik itu, kita harus curiga adanya adductor muscle injury. Nah, setelah curiga, kita maka lakukan pemeriksaan ronsen dan MRI. Ronsen gunanya untuk apa? Nah, ronsen di sini karena otot itu ada hulu dan hilirnya, ada tempat menempel di atasnya dan tempat menempel di bawahnya. Nah, ronsen fungsinya untuk melihat jaringan lunak. Pertanyaannya, loh kok kita curiga cedera soft tissue, kenapa kita ronsen, dok? Ternyata
bisa aja cederanya nggak di tengah-tengah sini, cederanya di tempat atasnya, di tempat tulangnya, tempat menempelnya. Namanya avulsi itu. Nah, dengan ronsen maka akan kelihatan ada cedera avulsi di situ. Nah, kalau MRI itu lebih melihat untuk soft tissue-nya. Nah, kalau di daerah tengah sini MRI atau USG maka akan kelihatan bahwa otot aduktornya itu putusnya sebagian atau total akan nampak. Oke. Next. Nah, ini saya bilang, kok bisa seorang atlet itu cedera aduktor muscle? Ternyata ada faktor resikonya. Faktor resikonya apa aja? Misalnya, si atlet tersebut pernah ada riwayat cedera panggul atau lipat paha. Jadi sebelum-sebelumnya dia ada riwayat cedera panggul atau lipat paha, tapi tidak ditreat dengan bagus, maka dia mempunyai resiko untuk terjadinya aduktor muscle injury. Usia juga. Semakin bertambahnya usia, maka elastisitas daripada otot itu semakin berkurang. Kemudian kelemahan otot, misalnya jarang olahraga, tiba-tiba olahraga dengan berat, menendang dengan sangat kuat. Nah, itu lemah ototnya, dipaksakan terjadi cedera. Atau biasanya ini kalau mau ini nih, mau pertandingan, kelelahan otot, karena dari coachnya nge-push supaya latihan terus. Akhirnya ototnya lelah, bisa terjadi aduktor muscle injury. Nah, yang paling sering adalah pemanasan yang kurang. That's why kenapa tadi kita bahas di depan bahwa muscle injury di hip itu banyak terjadi pada saat latihan. Biasanya orang ketika latihan pemanasannya kurang. Nah, disitulah bisa muncul terjadinya aduktor muscle injury. Nah, mekanisme cedera. Kalau di kita, di ortopedi, kalau seorang itu cedera, maka kita harus menanamnesa atau menanyakan kepada pasien tersebut atau atlet tersebut bagaimana mekanismenya. Sehingga kita bisa mengetahui kira-kira apa nih yang cedera. Nah, kalau pada aduktor ternyata ada perubahan gerakan secara tiba-tiba ke arah yang berlawanan dari otot sehingga menyebabkan otot teregang secara maksimal dan akan putus. Oke. Nah, tadi gejalanya sudah disebut, nyeri hebat pada paha, bengkak, memar, kemudian ada penurunan kekuatan otot. Nah, sekarang kalau udah putus, diapain dok? Tindakannya dua selalu, konservatif, operatif. Konservatif itu yang seperti apa? Kalau misalnya cederanya dia hanya strain grade 1, maka kita lakukan konservatif. Konservatifnya diapain? Konservatif itu tidak dioperasi artinya. Nah, dikasih obat-obatan, obat antiinflamasi, istirahat yang cukup. Setelah itu, setelah agak membaik, kita lakukan fisioterapi. Kemudian, yang bagaimana yang dioperatif? Tadi saya bilang, adalah avulsi. Avulsi itu tertariknya. Tadi kan kurang lebih otot-otot aduktor itu menempel daerah sini. Maka ketika terjadi tarikan, maka tulangnya akan ikut patah. Nah, itu kita lakukan biasanya avulsi. Terutama pada atlet-atlet profesional. Kita akan lakukan. Next. Yang kedua, setelah aduktor ada namanya hip flexor injury. Flexor itu apa sih? Flexor itu otot-otot yang gunanya untuk supaya panggul itu bisa melipat. Itu otot-otot flexor, ya. Oke, nah salah satunya adalah iliopsoas. Nah, ini menarik nih. Iliopsoas itu otot yang lumayan cukup panjang. Dia melintasi dari atas sampai ke bagian bawah daripada panggul, ya. Jadi dari panggul dia melewati dari lipat paha, itu iliopsoas. Iliopsoas itu merupakan otot untuk fleksi utama pada panggul saat gerakan menendang ke depan, bola ke depan. Nah, biasanya terjadi sama strain. Terjadi karena gerakan eksentrik yang berlebihan saat menendang bola. Jadi biasanya ketika seorang atlet mau menendang bola, maka dia akan mengambil posisi di mana si paha itu akan dibawa ke belakang sedemikian rupa sehingga ada tarikan yang hebat. Dan ketika dia menendang, disitulah terjadinya injury daripada iliopsoas. Nah, cara periksanya gimana supaya kita mengetahui ada iliopsoas injury? Yaitu dengan kita menahan, karena dia fungsinya tadi untuk si paha ini melipat ke atas, maka kita tahan di daerah lututnya, dan si pasien atau si atlet tersebut
disuruh untuk diinstruksikan untuk melipat pahanya mendekati sumbu tubuh. Jika terjadi nyeri, maka dia akan kita curiga adanya iliopsoas injury. Kemudian terapinya diapain? Sama. Selalu terapi itu kalau fase awal akut itu awal injury konservatif. Konservatif bisa pakai rest, ice compression, elevation. Kemudian kita kasih obat inflamasi, kemudian istirahat dan fisioterapi. Kalau kronik biasanya kalau mengganggu kita akan lakukan operasi. Operasinya diapain? Disambung ototnya kembali. Oke, selain iliopsoas, otot flexor juga ada namanya rectus femoris. Ini yang pernah saya lakukan untuk operasinya. Nah, paling sering adalah strain, kembali lagi regangan, dibandingkan avulsi. Avulsi itu tadi, di tempat menempelnya dia putus, dia tertarik. Kalau menurut jurnal, paling sering itu terjadi strain. Tapi yang saya dapatkan waktu itu avulsi daripada rectus femoris. Nah, mekanisme injurinya gimana? Sama, hampir mirip. Gerakan eksentrik berlebihan saat melakukan gerakan ekstensi atau paha itu bawa lari ke belakang. Posisi mau menendang kuat. Nah, kita kembali ronsen untuk melihat avulsinya, bisa USG atau MRI untuk melihat robekan pada otot rectus femorisnya. Nah, terapinya itu konservatif. Kalau misalnya ada strain atau avulsi kurang dari 2 cm. Tapi kalau misalnya avulsi kurang dari 2 cm tapi atlet profesional, tetap kita lakukan operasi. Nah, kalau misalnya yang avulsinya lebih dari 2 cm, tetap juga lakukan operasi. Oke, sorry. Sorry. Nah, ini contohnya avulsi. Maka ini kita lakukan mengembalikan ke tulangnya seperti ditanam kembali. Oke, next. Ini adalah yang ketiga, inguinal related growing pain. Ini lipat paha juga sering menjadi keluhan, menjadi nyeri pada panggul. Nah, inguinal ini paling sering terjadi misdiagnosis. Kenapa? Karena banyak sekali ketika orang mengeluh hip atau lipat paha yang sakit, beranggapan bahwa cuma aduktor ataupun rectus femoris. Ternyata ada juga inguinal related growing pain. Nah, salah satunya adalah atletica pubalgia atau hernia pada daerah inguinal akibat dari robekan otot di daerah lipat paha, sehingga akan terjadi penurunan otot di sana. Nah, dan ada lagi namanya osteitis pubicum, tapi jarang terjadi. Nyeri yang terlokalisir adalah kanal inguinalis. Kanal inguinalis itu daerah lipat paha, ya. Kemudian di daerah tempat menempelnya otot aduktor. Gejalanya akan bertambah sakit dengan peninggian tekanan intraabdominal. Nah, ini ciri khasnya nih. Jadi kalau pasiennya kita sit up, keluhannya itu, wah saya sakit sekali dok, daerah lipat pahanya. Atau batuk, kalau batuk dia akan merasa nyeri. Nah, mendiagnosanya bisa dengan cara ronsen dan MRI. Terapinya diapain ya? Tadi sama. Bisa konservatif, bisa operasi. Operasinya banyak caranya. Bisa laparoskopi, bisa dibuka, kemudian dipasang mesh. Nah, ternyata menurut jurnal, hasil yang operasi lebih baik dibandingkan yang konservatif atau yang tidak dilakukan operasi. Nah, ini kita lihat ya. Di daerah sini namanya inguinal canal. Nah, ini terjadi robekan di sini. Sehingga dia akan terasa nyeri. Ini salah satu cara tesnya. Jadi pasiennya diinstruksikan untuk dalam posisi sit up. Maka dia akan merasa bertambah nyeri. Yang keempat, yang terakhir, ada hip related growing pain. Nah, hip related growing pain itu ada 3. Ada femoral acetabular impingement, kemudian ada labral tear, kemudian ada chondral. Nah, femoral FAI, femoral acetabular impingement, itu ada 3 sebenarnya. Ada pincer, ada cam mix. Nah, pincer itu apa? Nah, ini kita lihat ya. Ini normal si tulang paha dengan soketnya atau acetabulum. Kalau cam, itu ada kelainan atau penumbuhan tulang yang berlebihan di daerah leher daripada
eh, tulang paha. Sehingga ketika dia melakukan membuka pahanya, maka ini akan terantuk atau mentok ke sini. Dia akan menimbulkan nyeri. Nah, sedangkan pincer, dia problemnya adalah di mangkoknya. Dia kelebihan daripada tulangnya. Ada juga yang kombinasi, ada yang dari cam dan pincer. Nah, FAI ini sering sekali menyebabkan tadi yang di bawahnya, yang berikutnya, labral tear. Nanti kita bicara labral itu apa. Dan sering juga membuat cedera pada tulang rawan, namanya condyle lesion. Dan bisa menimbulkan osteoartritis dini. Nah, pemeriksaan fisiknya nanti ada di belakang, dia akan menimbulkan nyeri dan penurunan daripada gerakan ke dalam daripada panggul internal rotasi. Diagnosanya sama dengan ronsen dan MRI. Tata laksananya biasanya FAI yang tanpa gejala kita biasa temukan di ronsen, tapi dia tidak bergejala, kita tidak lakukan operasi. Tapi kalau yang bergejala, kita harus lakukan operasi. Nah, sekarang itu untuk hip udah lumayan bisa dilakukan tindakan artroskopi, jadi nggak harus dibuka. Jadi artroskopi tindakan minimal invasif dengan kita melihat dari dalam dan kita tonjolan-tonjolan tulang yang tadi kita bersihkan supaya tidak ada efek tadi mentoknya tadi. Nah, 96% ternyata dapat kembali bermain bola setelah operasi. Nah, tapi istirahatnya lumayan cukup lama nih, dia harus 9 bulan post operatif dia beristirahat dulu. Nah, yang kedua daripada hip related joint pain adalah labral tear. Labral itu suatu jaringan lunak. Nah, ini kalau kita lihat nih. Ini mangkoknya dibuka, kemudian ini ada si tulang pahanya, ini mangkoknya. Ini labral. Jaringan yang putih ini labral. Labral adalah jaringan lunak atau fibrocartilage structure yang membungkus daripada mangkoknya panggul, sendi panggul tersebut atau hip. Nah, fungsinya itu banyak dia. Dia bisa melubrikasi. Jadi sendi itu harus ada cairan sendi. Jadi salah satu fungsi dari labral itu menghasilkan cairan sendi tersebut. Kemudian karena dia panggul, maka dia berfungsi harus mendistribusikan beban tubuh dan stabilitas panggul. Nah, gejalanya yang paling sering pada labral tear adalah pasien akan mengeluh locking atau instability. Jadi dia pasien pertama datang keluhannya itu ketika mau menendang atau dribbling bola terasa ada yang terkunci di daerah panggul. Kemudian penyebabnya itu biasanya karena ini FAI, femoral acetabular impingement. Jadi tadi femoral acetabular impingement yang tidak diterapi dengan baik maka akan menimbulkan labral tear tersebut. Bisa juga karena trauma atau displasia hip atau gangguan hip pada kelainan hip bawaan ya. Kemudian degeneratif juga bisa. Pemeriksaan fisiknya ini, kalau di daerah depan kita biasanya lakukan fleksi aduksi internal rotasi. Ya ini mungkin untuk dokter lah. Ya, Fadir, maka kalau Fadirnya positif maka dia kemungkinan besar ada anterior impingement. Kalau posterior lateral impingement itu dengan fleksi abduction eksternal rotasi. Nah, ketika dari keluhan gejala dan pemeriksaan fisik kita temukan ini positif, maka kita patut mencurigai ada labral tear. Nah, kita harus periksa ronsen dan MRI. Yang paling penting untuk melihat labral tear itu MRI. Oke. Hip related joint pain tata laksananya yaitu konservatif, awal gejala. Jadi kalau ada labral tear biasanya awal gejala dilakukan konservatif. Dan biasanya ini untuk pelaku-pelaku olahraga yang tidak rutin. Kalau profesional kita biasanya langsung masuk ke operatif. Nah, operatifnya ini bisa dilakukan dengan artroskopi hip. Ini foto-foto gambar mengenai artroskopi hip. Jadi, suatu metode operasi dengan minimal invasif, dengan memasukkan kamera, kemudian kita bisa melihat di kamera dan bisa melakukan tindakan dengan minimal invasif. Terakhir, condyle injury. Condyle injury ini biasanya ditemukan ketika kita melakukan artroskopi. Jadi ada FAI atau ada labral tear, kita artroskopi, ternyata tulang rawannya kena. Nah, itu kita bisa mendiagnosis dari situ. Dia juga bisa ada di depan dan di belakang. Nah, ada beberapa klasifikasi menurut Buckwalter. Ini condyle injury dibagi menjadi 3 grade oleh Buckwalter, yaitu yang pertama
dia hanya ada deformitas daripada tulang rawannya aja. Jadi mungkin cuma kemerahan atau kayak biasanya kita lihat tuh ada gambaran retak-retak di daerah tulang rawannya. Nah, kalau udah grade 2, tulang rawannya mulai rusak. Tapi tulang di bawah tulang rawannya itu belum rusak. Kalau grade 3 itu tulang rawan rusak dan tulang di bawah tulang rawan itu sudah mulai rusak juga. Terapinya diapain? Kita lakukan biasanya dilakukan microfracture atau dilubang-lubangi supaya kita merangsang pertumbuhan fibrocartilage yang baru. Nah, good news-nya 96% kalau ada condyle injury itu bisa kembali merumput. Tapi kemungkinan terjadinya OA akan lebih besar. Oke, sekarang setelah kita bicara heart atau jaringan keras dan jaringan lunak, maka kita berikutnya setelah kita mengetahui apa aja sih jenis-jenis daripada hip injury, maka kita bagaimana nih mencegah supaya jangan terjadi hip injury. Yang paling penting adalah hip conditioning program. Biasanya ini dilakukan pada latihan-latihan yang saat setelah terjadi injury atau post operasi. Kemudian ada muscle balance, ada mobility. Nah, untuk hip juga penting untuk meningkatkan increase core strength. Jadi otot-otot atau daerah core-nya itu harus diperkuat. Dan otot-otot di sekitar panggul seperti otot quadriceps, otot paha, otot bagian hamstring, kemudian sampai ke daerah betis pun harus diperkuat. Nah, yang paling penting tidak lupa lagi warming up-nya harus sangat-sangat diperhatikan supaya tidak terjadi cedera pada hip. Oke, ini salah satu gambar-gambar mengenai bagaimana hip conditioning program, stretching dari iliopsoas, ada aduktor, flexor, kemudian nih pada gluteus maximus, minimus, ini salah satu contoh-contohnya bagaimana kita melakukan hip conditioning program. Oke, kembali ke take home message. Jadi dari paparan-paparan yang saya sudah berikan, maka saya mengambil 5 kesimpulan. Pertama, atlet sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling mudah terjadi cedera pada hip. Seperti kita lihat dari epidemiologi depan, atlet olahraga itu paling banyak. Yang kedua tuh hoki. Yang kedua, cedera hip dapat terjadi pada tulang dan jaringan lunak. Tadi tulang kita sudah bahas mengenai dislokasi dan fraktur, jaringan lunak yang menjadi 4 klasifikasi tadi. Kemudian yang ketiga, nyeri pada hip joint seorang atlet sepak bola merupakan suatu sign yang harus dikonsultasikan kepada dokter atau tenaga medis. Karena biasanya, apalagi mau menjelang pertandingan yang penting, nyeri itu sering diabaikan oleh atlet. Nah, ternyata kalau ada nyeri di panggul atau dimanapun, sebenarnya itu suatu tanda. Jadi tubuh kita itu punya suatu penanda yang baik, yaitu nyeri. Jadi ketika ada nyeri tidak nyaman, itu harus kita periksakan. Kemudian yang keempat, adanya cedera jaringan lunak lebih banyak ternyata dibandingkan cedera pada jaringan kelas atau tulang. Yang perlu kita tahu. Yang kelima, pencegahan cedera pada hip harus dilakukan saat latihan dan pertandingan. Berdasarkan epidemiologi tadi, paling banyak ternyata waktu latihan, bukannya waktu pertandingan. Bahkan salah satu atlet profesional yang saya lakukan operasi pun pada hip, itu cederanya pada saat latihan, bukan waktu bertanding. Jadi, tolong untuk para pelaku olahraga ataupun coach memperhatikan warming up dan penguatan otot-otot saat latihan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.